Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga Allah memberkahi pagi kita ini dan para guru asatidzah yang saya muliakan. Semangat ya. Yaumul Isnin, semangat. Karena hari apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti orang barat. Ya, Ustadz pernah tinggal 17 tahun di Australia. Mereka kalau Senin nyanyinya I hate Monday. Tahu nggak artinya? Saya benci Senin. Kita tidak boleh benci waktu. Ad-dahr. Ya, itu ciptaan Allah. Allah memuliakan waktu. Wal asr. Ya, wad duha. Wal-lail. Bagaimana Allah memuliakan waktu, kita membenci hari Senin padahal hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengarkan anak-anakku sekalian, tidak boleh menghina waktu, hari. Semua itu ciptaan Allah. Kalau Allah memuliakan waktu, wal asr, demi masa, maka kita muliakan waktu. Bagaimana cara memuliakan waktu? Memanfaatkan waktu, detiknya, menitnya, jamnya, harinya, pekannya, bulannya, tahunnya untuk beribadah pada Allah. Ya kan? Ini siapa namanya? Lihat sini nak. Nawaf. Unsur nih. Nah, semangat ya. Nah. Ayo, Nawab, semangat. Lihat ke Ustadz sini. Jangan ke kantongnya, ya. Tangannya jangan ke kantong temannya. Iya. Nah, hari ini anak-anakku sekalian, kita masuk ke pelajaran di mana sangat indah, yaitu di bedahnya dada Nabi Muhammad SAW. Waktu jumpa yang lalu kan kelahirannya. Kelahirannya tanggal berapa? Ada yang 2, ya kan? Ada yang 12, itu ada perbedaan, gak apa-apa. Bulannya apa? Rabiul Awal, sepakat. Harinya apa? Senin, sepakat. Tahunnya apa? Hah? Tahun kerbau? Gak ada tahun kerbau. Tahun gajah. Tahun Majapahit. Tahun gajah. Jangan dirubah-rubah. Baik, udah sepakat. Hari Senin, tanggalnya wallahu alam, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bertepatan dengan 571 Masehi. Begitu ya. Udah, itu dihafal. Mudah-mudahan keluar di ujian. Baik, setelah lahir Nabi sudah agak besar, disusui oleh ibu susunya. Pertama Suwaibah. Jadi ibu susunya ada beberapa. Suwaibah. Kedua Halimah As-Sa'diyah. Jadi ibu Nabi Aminah cuman menyusui beberapa hari. Ada yang bilang 3 hari, 4 hari dan lain-lain, 7 hari. Karena kebiasaan orang Arab mencari ibu susu yang bagus dan dikirim ke daerah yang masih bersih. Bahasanya Quraisy. Halimah As-Sa'diyah tinggal di Taif, agak jauh dari Mekah. Itu kampung, ya. Kalau Mekah itu kota, sudah tercemar dengan orang ajam, orang bukan non Arab datang berdagang dan lain-lain. Nah, selain nyusui, Nabi mendapatkan udara yang sehat, bahasa yang asli, fushah, bahasa Al-Quran. Singkat cerita, sudah besar. Tahu-tahu Nabi lagi menggembala kambing, dia ketinggalan makanannya sama anak pemilik kambing.
Kamu pulang ambil makanan kita. Aku jaga kambing. Tahu-tahu ada 2 burung. Burung eagle. Eagle apa ya? Gagak ya? Garuda kalau. Ya, Nasran. Burung Nasran 2 gede putih. Mendekati. Ya, Nabi diambil. Lalu dicelentangkan. Lalu dibelah dadanya. Ya, dikeluarkan. Jantungnya dibersihkan, dikeluarkan. Hatinya dibersihkan, dikeluarkan 2 darah. Alaqah. Ya, lalu dibersihkan isi perutnya. Jadi umat Islam umat yang harus berbangga. Nabinya pernah melebihi astronot ke langit ke-7 bahkan melebihi. Bahkan Jibril, Ruhul Amin, malaikat yang paling terpercaya nggak sanggup nemenin Nabi sampai ke langit 7. Apalagi cuman astronot sekarang ini. Baru sampai mana? Bulan aja belum tentu benarnya. Nabi kita sudah melebihi astronot. Sudah langit ke-7 mendekati Allah. Aina Allah? Di mana Allah? Di atas arsy. Nabi kita udah berhadapan. Ya, tapi nggak melihat. Tidak ada yang melihat di muka bumi tentang Allah. Jadi bohong itu. Ada orang tarekat aku telah melihat Allah. Bohong besar. Sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa menyatakan Nabi melihat Rabbnya itu dusta. Tidak ada. Karena itu adalah surprise. Nanti ahlul jannah setelah mendapatkan nikmat ditanya lagi oleh Allah. Masihkah engkau ingin nikmat? Kami sudah dapat nikmat apa yang kami mau. Otak kita udah habis. Pengen ini ada, pengen itu nggak ada. Nggak ada yang nggak ada di jannah. Sampai ada orang Badui tanya, ya Rasulullah ada onta nggak? Kalau kamu masuk jannah kamu pengen apa? Ayo, kamu nih. Mau apa? Pengen apa di surga? Gunduk? Ya, pokoknya pengen apa aja sila bilangan mau. Ada langsung. Lalu Allah tawarkan, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Yaitu dibuka hijab, maka kita semua melihat Allah. Ini surprise. Ya, seneng kan kalau surprise? Ayah pulang, bawa hadiah. Kita disuruh tutup matanya. Tutup. Coba buka, tuh ada sepeda. Alhamdulillah. Ya kan? Itu namanya surprise. Kejutan. Kalau orang-orang yang biasa ngelihat Tuhannya, patung, pohon, nanti dia akan bersama Tuhannya masuk neraka. Naudzubillah. Kita kembali kepada topik kita, yaitu di bedahnya Nabi Muhammad waktu kecil. Setelah dibedah dijahit lagi. Waktu dalam keadaan bedah, 2 malaikat, yang satu pimpinan, yang satu asisten. Persis seperti dokter. Ini gambarannya ya. Yang pimpinan bilang, ambilkan aku air, ambilkan aku salju, ambilkan aku ma'ul barad. Salt, bahasa Arabnya salju, bahasa kita salju. Ma'ul barad, air yang dingin. Sudah dibersihkan semua, isi perut dibersihkan, dijahit lagi. Kalau kamu pernah dengar ibu kamu disesar, mirip gitu. Rasulullah bisa ngelihat. Ibu kamu waktu disesar bisa ngomong, tapi nggak berasa. Siapa yang lahirnya sesar di sini? Kamu nggak sesar? Operasi? Coba tunjuk tangan. Nah, kamu nggak tahu ya? Nggak dikasih tahu ibu kamu? Kamu lahirnya normal semua? Alhamdulillah. Ada yang sesar tahu nggak dioperasi? Oh iya nggak apa-apa. Mungkin nggak tahu kamu ya, nggak dikasih tahu. Ya nggak apa-apa. Bapak-bapak Ustadz ada yang sesar nggak? Nggak ada. Oh, ada. Oh iya. Oh zaman dulu nggak ada katanya. Iya. Ya. Sesar itu zaman Romawi, namanya Kaisar Sesar. Dia lahir nggak bisa normal, dibelek waktu zaman Romawi, namanya Sesar. Begitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Nabi dioperasi dia tahu, dibedah dia tahu. Lalu dijahit lagi, lalu ditinggalkan. Nabi ketakutan, lalu pulang, lalu ngadu sama ibunya. Ibunya juga ketakutan. Lalu pulang, dibawa Nabi balik ke rumah. Sampai kepada ibu kandungnya itu Aminah. Aminah ceritakan seperti ini, tenang aja Aminah. Aminah nggak kaget ibu kandungnya.
Karena Aminah bilang, aku tidak heran karena anak ini telah ya waktu lahir keluar cahaya dari perutku menuju Syam. Ya begitu. Jadi Nabi sudah mendapat mukjizat belum lahir, setelah lahir. Bayi dan waktu segede-gede kamu gini. Itu Nabi dibesarkan, dioperasi 2 kali. Pertama waktu kecil, kedua waktu mau Isra Mi'raj. Ya. Dibedah, wadahnya itu emas. Airnya air Zam-Zam. Emas, Masya Allah. Tidak berkarat. Ditiru. Nggak ada catatannya berapa gram. Kamu tertarik berapa gramnya ya? Begitu dengar emas langsung berapa gram. Baik, bagus. Nah, sudah bersih, dikeluarkan syaitonnya. Jadi Nabi nggak pernah bermaksiat. Ada hadis, Ustadz mau bacakan nih. Ya, setelah Nabi dioperasi seperti itu, tidak ada keinginan untuk bermaksiat. Walaupun nanti Ustadz bacakan kalau masih ada waktu, ada orang-orang yang tidak percaya hadis-hadis tentang bedah ini. Pertama orientalis orang kafir belajar Islam, mengkritisi hadis ini. Kedua, ulama-ulama yang lemah ilmunya terpengaruh dan pembelaan Syekh Al-Albani terhadap hadis ini dan Ibnu Hajar Al-Asqalani sangat kuat. Nanti kita lihat kalau ada waktu. Pertama, ya di antara para ulama yang berpendapat bahwa inilah sebab mengapa Halimah Sa'diyah. Halimah tadinya kalau Nabi diambil sama ibunya bilang jangan, biar Muhammad kecil ini bersamaku. Karena waktu baru mendapatkan Muhammad SAW masih kecil, bayi nggak ada yang mau karena miskin Muhammad, nggak ada yang mau nyusuin. Karena takut nggak dapat upah. Tapi diambil sama Halimatus Sa'diyah. Dia nggak berpikir upah. Begitu nyusuin langsung air susunya banyak. Yang tadinya dia nggak bisa nyusuin anaknya sendiri, ini nyusuin Nabi Muhammad kecil dan anaknya. Kendaraannya yang tadinya lemah jadi kuat. Pulang mendahului kelompok-kelompok lain. Hewan-hewan di rumahnya jadi gemuk. Ini berkah karena ngambil Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat. Ya. Dan ulama menjelaskan wa kana hadza fi zamanit tufuliyah wa nasa'a ala akmalil ahwali min ismati minasyaitan. Ibnu Hajar berkata, pembelahan dada ini terjadi tatkala Nabi masih kecil sehingga beliau tumbuh dalam kondisi yang paling sempurna dengan terjaga beliau dari syaitan. Hikmah kita mempercayai hadis ini menjelaskan bahwa Nabi memang dijaga dari maksiat. Ya, begitu. Sejak beranjak dewasa, beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan atau kelalaian seperti kita. Kita kan al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya kesalahan dan lupa. Lupa sholat, lupa saum, lupa bangun baca Quran, lupa terus. Nggak boleh kita biasakan lupa yang penting-penting. Sholat lupa, kalau ingat kerjakan. Misalkan adik-adik subuh libur, langsung bangun kesiangan, langsung main. Tahu loh, aku belum sholat subuh. Ingat aja jam 11, langsung sholat 2 rakaat. Ya, begitu. Itu. Kalau Rasulullah dijaga itu. Nah, disebutkan di sini hadis yang panjang. Dengarkan baik-baik. Ya, Ustadz selesaikan hadis ini saja. Tapi ingat, hadis ini didoifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama lain menghasankan. Ini Ustadz cari di pencarian hadis. Hadis ini riwayatnya Ali bin Abi Thalib, ya, Hakim dalam Mustadrak dan Sahihain Sahih ala Surutil Muslim. Ya, Hakim menjelaskan ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Lalu periwayatnya Ali bin Abi Thalib, ya, ada di kitab Musnad Al-Bazzar, terus Ibnu Hibban, begitu. Hasan Muttasil, ya, ada 2 tadi.
sahih ala surutul muslim, terus hasan. Artinya bisa diterima. Yang ketiga, ya dikeluarkan oleh Ishaq bin Riwayah, ya, dan Ibnu Hibban juga. Begitu. Intinya makanya Ustadz Firanda menaruh hadis ini, walaupun didoaifkan oleh Al-Albani. Yang penting kita tahu. Ada yang nggak paham nggak apa-apa. Nanti tanya lagi sama ustadznya ya. Ustadz yang ngajarkan hadis atau fikih. Kenapa sih? Apa sih maksudnya doif? Artinya lemah, tapi masih boleh karena matannya tidak bertentangan. Bahkan matannya mendukung tentang Rasulullah. Baik, kita bacakan ringkas. Mahamamtu bima kana alul jahiliyati yahummu nabi illa mratain. Ya, tidak pernah terbetik dalam hatiku untuk mengikuti acara-acara kaum jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Acara jahiliyah banyak. Ya, nari telanjang, ketawa telanjang, nyanyian, musik. Ya, banyak. Tapi Nabi cuma 2 kali terbetik untuk ikut. Begitu. Yaitu apa? Minad dahri kilahuma yasimunillah ta'ala minhuma. Dan itu pun Allah menjagaku pada 2 kemungkinan tersebut. Jadi Nabi sempat terbetik ingin ikut kawan-kawan remajanya, tapi Allah jaga. Ya, didahului itu. Qultu lailata lifatan kana ma'iyya min Quraisy fi alamakati fi alamil li ahliha tar'a. Suatu malam, ingat, coba dengarkan. Suatu malam aku bersama seorang pemuda Quraisy yang berada di pinggiran kota Mekah sedang mengembalakan kambing keluarganya. Ya. Absirli ganami hatta asmura hadhil laila bi Makkah kama tasmuru fityanu. Qala na'am. Aku berkata padanya, tolong jaga kambingku. Aku ingin bergadang malam ini di Mekah sebagaimana para pemuda lainnya begadang. Temannya bilang, ya baik, kambing saya jagain, kamu boleh pergi dengan anak-anak muda lain. Coba lihat, Nabi sopan sama temannya, nggak main tinggalin aja karena ada amanah. Kalau kamu punya 2 amanah, berdua jaga. Kalau kamu ada uzur, bilang sama teman kamu, tolong jagain ya, saya mau pergi. Kalau dibilang, enggak mau, kamu jaga berdua sini. Nggak boleh kita pergi. Itu Nabi sopan waktu masih muda juga. Ya. Fakharajtu wala majitu azna dari min duri Makkah. Sami'tu gunaan wa sautan dufunin wa zamar. Aku pun pergi dan tatkala aku tiba di rumah pertama dari rumah-rumah penduduk Mekah, aku mendengar nyanyian dan suara rebana serta seruling. Lihat. Nyanyian, robana, seruling. Nabi dengar itu. Samar-samar ya. Fakultu. Dan Nabi nggak tahu itu apa. Makanya dia bertanya kepada teman yang ngajak. Fakultu mahada. Cuma dengarkan adik-adik. Terusin apa jangan nih? Kelihatannya nggak dengar nih. Coba madhab ustadz semua sini. Nggak ada yang nengok ke kanan. Nggak ada yang nengok ke kanan. Ke kiri semua. Kamu ke kanan semua yang perempuan. Kalau ada yang nengok ke sana, panggil ya, ke depan sini. Jadi lebih tegang. Ya gitu. Nggak usah telak pinggang. Takut Ustadz. Kamu jangan telak pinggang saya. Itu nggak bagus. Tangan. Ya begitu. Itu sikap yang nggak bagus. Telak pinggang ya. Kayak mandor zaman Romusa. Nggak apa-apa. Kamu belajar. Coba tengok sini, masih ada yang ke kiri, coba dia ada guru-guru diperhatikan. Yang ke kanan disamperin, suruh nengok ke sini. Boleh nengok ke depan, boleh nengok ke ustadz saja. Kamu juga gitu. Jadi Rasulullah nggak tahu ini suara apa nih. Saking bersihnya Rasulullah. Kalau anak-anak sekarang, ini suara apa nih? Oh itu suara Al-Quran. Saking seringnya dengar musik, Quran nggak pernah dengar, naudzubillah. Kalau Rasulullah nggak, ini suara apa? Oh itu gendang, musik, nyanyian. Karena ada pernikahan. Jadi itu kebiasaan jahiliyah. Kalau nikah ada musik. Ya sampai kita nggak bisa ngobrol. Musiknya kencang, seruling, rebana, dan nyanyian wanita-wanita. Bahkan joget-joget. Naudzubillah.
Ini jahiliyah. Paham? Masih banyak yang gak nengok sini nih. Karena apa? Aku berkata, acara apa ini? Mereka berkata itu si Fulan telah menikah dengan si Fulan. Nah, putrinya si Fulan dari Quraisy. Ya dijelaskan teman-temannya, ini dari acara pernikahan Quraisy. Jahiliyah maksudnya pakai musik. Makanya kalau nanti adik-adik nikah yang wanita, jangan pakai musik ya. Bilang sama keluarganya, pernikahanku nanti ayah ibu baik-baik, jangan pakai musik ya, aku ingin ikut Nabi. Ada laki-laki juga ya, walaupun masih kecil tapi pikirin sampai dari sekarang, mudah-mudahan dapat jodoh. Kalau hautu bidali kalau gina wasauti hatta galabatni aini fanimtu. Aku pun terlena sebagai manusia dengan nyanyian tersebut dan suara alat musik tersebut sehingga akhirnya aku tertidur. Dalam riwayat lain maka Allah pun menutup kedua telingaku. Allah tidak mengizinkan nabinya mendengar alat musik itu lalu diberi kelemahan dalam mata dan telinga lalu tidur. Allah tidurkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama aiqazani ila masih syamsi faraja'tu. Dan tidak ada yang membangunku kecuali terik sinar matahari. Rasulullah tidur dari malam sampai matahari, berarti kesiangan Rasulullah. Ya. Tapi Allah jaga jangan sampai maksiat hambanya yang paling mulia ini. Ya. Sisanya Ustaz bacakan dari terjemahannya. Lalu aku kembali pada malam yang lain, kemudian aku kembali mendengar seperti yang pernah aku dengar. Jadi 2 kali berusaha ya hadiri kemaksiatan. Dikatakan padaku seperti malam ya pada malam yang lalu. Aku pun terlena dengan apa yang aku dengar hingga akhirnya aku tertidur. Dan sama, baru dengar tiduran lagi. Dan tidak ada yang bangunku kesiangan lagi. Jadi nggak pernah dengar. Ya, begitu. Kalau kita lagi lihat HP, dengar musik, dengar Quran. Saya tahu ada dering musik, Qurannya ditutup, dengarnya musik. Nauzubillah min dzalik. Ada harus berlindung pada Allah di zaman sekarang ini. Ya, terlalu banyak musik masuk ke telinga, ke otak, ke pendengaran. Terlalu banyak maksiat yang kita lihat. Beda zaman Nabi. Nabi zamannya jarang dengar musik dan dijaga oleh Allah. Kalau adik-adik tidak hati-hati, isi otak, hati, dan pendengaran, penglihatan adik-adik penuh dengan musik, maksiat, naudzubillah. Ya, bagaimana Quran bisa masuk kalau hatinya penuh dengan musik? Hafal segala lagu-lagu Korea, lagu-lagu Cina hafal. Ada di satu hati 2, musik dan Quran. Kalau mau hafal Quran, hilangkan musik di hati kita. Adik-adik dididik sunnah dari kecil, bersyukur. Lalu aku kembali kepada sahabatku, teman yang tadi ditinggalkan. Sahabatku bertanya, ya, ma fa'alta, apa yang kamu buat? Tanya kepada Nabi, kamu ngapain semalam? Ya, Rasul menjawab, ma fa'altu syai'a. Aku tidak melakukan apapun. Memang Rasulullah datang tidur. Ya. Maka demi Allah, maka Rasulullah bersumpah di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallah, ingat tuh. Rasulullah jarang bohong dan kalau sumpahnya pasti benar. Demi Allah, mahamtu ba'daha abadan bisu'in mimma ya'malu ahlul jahiliyah. Demi Allah, aku tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan keburukan apapun yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Hatta akramani Allah Ta'ala bi nubuwati. Ya, hingga Allah memberi kemuliaan kenabian kepadaku. Nauzubillah. Kita berapa ribu musik yang kita udah dengar. Berapa ribu lagu yang kita udah dengar. Nauzubillah. Berapa film-film yang gak bagus kita udah tonton.
Kalau kita nggak taubat, hati-hati. Semua pendengaran, penglihatan, lisan, semua akan ditanya di hadapan Allah nanti. Dan mereka yang akan jawab. Mulut kita mau bohong? Enggak, saya nggak ngelihat itu. Mata jawab, iya. Saya lihat, saya mata. Saya yang lihat, bukan mulut. Ngelihat tuh pakai mata, mata yang bersaksi. Saya lihat ini. Yang diharamkan Allah, daftarnya tuh penuh. Seperti hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu, di mana seorang hamba di sidang, ya ditimbang, amalannya seluruh kartunya itu isinya catatan keburukan. Dari ujung mata sampai pandangan yang nggak nyampe lagi, semua keburukan. Lalu Allah bertanya, apakah ada kezaliman di situ? Tidak. Semua benar, aku melakukan kejahatan ini semua. Apa ada kebaikan? Tidak ada. Orang ini jujur. Sudah putus asa. Gambaran neraka udah di depannya. Tapi Allah kasih bitaqah, kartu yang bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditimbang maka berat kartu itu. Kartu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berat daripada amalan maksiat dia, maka dia diampuni dan masuk jannah. Kita bermohon seperti itu sekurang-kurangnya. Maksiat terlalu banyak. Ya. Kejahatan terlalu banyak kita kerjakan, baik fi qalbi, fil lisan, wal jawarih. Kejahatan dalam hati, lisan, dan anggota badan. Ya, coba lihat Rasulullah dijaga. Adekku, anakku sayang. Ya, nanti yang bergerak pulangnya belakangan. Coba nanti barisnya dilihat, ustadz lihat yang banyak geraknya ditahan dulu. Yang ke kelas langsung yang dulu yang tenang gitu. Nah, ini tenang nih, masya Allah nih. Depan ustadz tenang semua nih. Pinggir dikit agak bergerak tuh. Yang pulang duluan nih nanti nih. Oke, jadi begitulah nikmat kita belajar sirah nabawiyah. Seluruh aspek ada di sejarah Nabi Muhammad SAW dan semuanya ilmu, baik Quran, Sunnah, dan sirah yang sahih. Ya, jadi Allah jaga Nabi kita sejak sebelum lahir, pas lahir, lagi menyusui, lagi nyusu, sampai dewasa remaja, sampai nanti mau wafat dijaga. Itu namanya maksum. Apa anak-anak? Maksum. Maksum artinya jauh dari kesalahan. Kalau salah ditegur langsung. Ya. Kalau kita manusia, sahabat, tidak maksum, dimaafkan. Kalau kita wallahu alam, kita berdoa terus. Sahabat radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka waktu hidup dan setelah wafatnya. Kalau kita nggak ada, kita doa rahimahullah, yang meninggal semoga rahmat Allah pada ulama kita, pada orang tua kita, kepada kaum muslimin dan muslimat. Maka kalau yang meninggal rahimahullah, rahimahumullah. Begitu. Paham nggak? Nggak apa-apa, nggak paham juga. Suatu saat ada paham. Baik, sudah 29 menit. Insyaallah Ustaz akan akhiri. Nanti tolong guru-guru diingat-ingat lagi pelajarannya. Walaupun satu kata, dua kata. Kurang-kurangnya mereka mengingat untuk bekal kehidupan mereka kelak. Di dunia ini yang masih panjang insyaallah. Dan di akhirat lebih panjang lagi. Ya, dua kehidupan, dunia dan akhirat, itu yang adik-adik anak-anakku harus alami, tempuh dengan baik, dengan hidayah Allah, cahaya dari Allah SWT, berdasarkan ittiba ala sunnah, ngikut Nabi. Jangan ngikut orang-orang yang belum jelas, ikut Nabi. Bagaimana caranya ikut Nabi? Belajar dari ustadz yang selalu membawakan dalil Quran dan hadis-hadis sahih. Wallahu alam. Ustaz mohon maaf jika kamu harus berjemur-jemur ya, dan Ustaz juga kasihan sama kamu. Mudah-mudahan berdirinya kamu dapat pahala di sisi Allah, dan waktu kamu yang sedikit ini 30 menit berkah
ya di sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.